Iya, benar. Agak sama-sama. Bersih-bersih aja. Sambil senyum sini dong, senyum dong. Oke. Ya. Bersih-bersih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Senang bisa menyapa Bapak dan Ibu saudara yang terkasih melalui YouTube HKBP Taman Mini. Yang melalui YouTube ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan dan menjadi rema dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Dan Engkau akan terus memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, menjaga, memelihara hak hidup kami. Sungguh kami tidak berkekurangan, tetapi Engkau Allah yang begitu baik, menyediakan segala yang kami perlukan dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memberi hari yang baru kepada kami pada saat ini. Dan sebelum kami melakukan kegiatan kami datang kepadamu ya Allah, untuk memohon kekuatan, karena tanpamu sungguh kami tidak bisa melakukan apapun. Maka tinggallah bersama dengan kami, teruslah bersama dengan kami, agar kami boleh melakukan kegiatan kami. Terlebih saat kami mendengarkan firman-Mu, Kau bantu kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan harian HKBP Taman Mini Rabu 13 Desember 2023 diambil dari kitab 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam jemaat Korintus rupanya ada yang salah dalam hal memilih pasangan hidup. Mereka memilih pasangan mereka sesuka hati tanpa mempertimbangkan sisi iman mereka dan kerohanian mereka. Mereka memilih pasangan hidup sesuai dengan kepuasan dan keinginan hati mereka dan bukan menurut isi hati Tuhan. Sehingga dalam keluarga mereka menjadi tidak sehat, hubungan tidak harmonis. Dalam ayat 13, Paulus memberikan suatu perintah kepada mereka yang belum berkeluarga, supaya mereka membuka hati dan mata jasmani secara luas dalam hal untuk menemukan pasangan hidup. Mereka tidak mengerti tentang firman Allah jika mereka menutup hati mereka. Tidak memberikan hati untuk ditaburkan dengan firman yang di dalam diri mereka dan tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai pasangan hidup. Paulus menganjurkan agar orang percaya membuka hati secara terbuka tentang pengajaran. Ini kita mengenai menemukan pasangan hidup. Dalam ayat 14 ada kalimat yang mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Bisa juga hal ini merupakan suatu perintah atau peringatan yang keras kepada jemaat Korintus
walaupun mungkin mereka sudah pernah melanggar, akan tetapi Paulus menegaskan supaya mereka jangan melakukan kesalahan dalam hal memilih pasangan hidup. Karena jika mereka salah memilih pasangan hidup, maka akan terjadi suatu penyesalan terhadap kehidupan mereka, dan itu berakibat seumur hidup di dalam keluarga mereka dan hubungan mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu kota Korintus merupakan satu gudang pelacuran. Kondisi antara laki-laki dan perempuan sudah banyak yang melanggar firman Tuhan dan terjadi kerusakan moral. Itu yang terjadi di jemaat Korintus. Jadi Paulus kembali mengingatkan kepada mereka pada saat mereka memilih pasangan hidup supaya mereka mengambil pasangan yang seiman. Satu Tuhan, satu hati, dan satu roh di dalam Yesus Kristus. Jika tidak demikian, mereka akan terseret atau keluar dari iman, keyakinan yang mereka percayai. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 2 Korintus 6 ayat 14-16, Paulus berpesan kepada orang-orang percaya pada masa kini untuk merenungkan dan memperhatikan kembali mengenai memilih ataupun menemukan pasangan hidup. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, kedua pasangan harus seiman. Kedua pasangan harus seimbang. Ketiga, kedua pasangan harus bisa sama-sama dipercayai. Intinya, dalam hal memilih pasangan hidup harus mencari yang seimbang, yang dapat dipercayai, yang seiman, yang sederajat, yang sehati, yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sepikir dan yang sevisi di hadapan Allah. Orang percaya tidak diizinkan untuk memilih pasangan yang tidak percaya kepada Tuhan. Akan tetapi mereka harus keluar dari jalur mereka. Dari antara mereka yang tidak percaya kepada Allah, dan mereka harus memisahkan diri dari hadapan mereka. Dan bahkan tidak akan sampai mereka menjamah mereka karena mereka yang tidak percaya kepada Allah. Rata-rata di Korintus itu sudah najis. Nah, untuk itu lebih diutamakan terlebih kepada naposo ataupun orang-orang muda yang akan mencari jodoh pendamping hidup. Kiranya carilah, temukanlah pendamping hidupmu yang sepadan dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Karena kalau kita salah memilih, maka kita akan menyesal untuk seumur hidup kita. Kiranya Tuhan menuntun para naposo bulung untuk menemukan pendamping hidup, menemukan jodohnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah Engkau berkati kami melalui firman-Mu ini dalam hidup rumah tangga. Dan terlebih kepada anak-anak kami, naposo bulung yang rindu untuk menemukan pasangan hidup, Tuhan menolong mereka agar mereka lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Tidak hanya sebatas terlihat dari secara fisik, tetapi lebih daripada itu mengutamakan keinginan Tuhan dalam mencari ataupun menemukan jodohnya. Kau berkati para jemaat-Mu naposo bulung ini yang sedang menjalani hubungan, agar mereka juga boleh menjalankan hubungannya seturut dengan firman-Mu. Dan hari ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh sakit penyakit, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberi kekuatan. Dan jemaat-Mu yang berduka juga, Kau hiburkan mereka. Demikian juga anak-anak kami, lindungi mereka dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu ini, mampukanlah kami untuk melakukannya. Namun kami sangat sadar atas kelemahan dan kekeliruan kami dan sering jatuh ke dalam dosa. Tuhan ampunilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua, kiranya kita tetap sehat dan Tuhan terus memberkati kita. Shalom.